dia yang ngajuin masuk. Benar. Kadang live dulu. Bisa ke live sebentar. Bisa. Coba ke Nailong. Kamu lagi di luar gak? Masih pakai ini? Enggak, Pakai aku udah topi. di rumah. Aku Oh, udah di rumah. Tadi. berpulang. Enggak udah dari tadi. Gue kirain baru pulang. Kok pakai hoodie, masih pakai hoodie, pakai ini, Masih dingin. pakai baju AC tidur. dingin, AC dingin soalnya. Biasanya nggak pakai baju tidur kan kalau ngeliat. Itu badan aku tuh lagi nggak pernah aku pakai baju tidur. Eh, iya nggak pernah nih, nggak pernah. Bener. Nggak pernah aku pakai baju main aja udah. Dingin soalnya di sini. AC-nya sih. Bahasanya. Kirain kayaknya Depok itu panas banget deh. Karena AC. Iya iya iya. Gimana Kanailong? Tidak muncul lagi Kanailong. Masih adakah Kanailong di sini? Orang mana temennya? Gak tahu. Gak tahu. Kanailong orang mana? Bagus banget. Aku baru berteman dengan Kanailong ini. Ada sekarang kerja di daerah mana? Masih di yang juga? Siapa? Jadi Aku. daerah mana sekarang? Hah? Kerja di mana sekarang? Daerah mana? Kerja. Apa? Gak denger semua. Kamu kerja di daerah mana sekarang? Depok. Oh, di Depok juga. Dekat aja berarti. Tapi macet juga ya. Jadi Iyalah. Kanailong menghilang kah? jauh dari rumah tempat kerjanya. Lumayan 1 jam. Dengan kemacetannya atau belum dengan macetnya? Dengan kemacetannya dan banyak orang. Saya melihat banyak orang pusing kepala saya. Di jalan lihat orang, di mall lihatnya orang. Iya. Kadang kalau rame orang aja kayak suka bertanya-tanya. Ini orang pada mau kemana sih lagi? Karena rame banget pusing. Hmm. Kak Lili kok menghilang? Kak Lili? Mana Kak Lili nih? Tapi nanti ini di pelosok bingung lagi. Sosok enggak lah. Kayak aku kemarin pertama kali masuk pertambangan di tengah hutan gitu. Bingung mau ngapain terus. Kakak nggak jadi pertambangan ya? Sebelumnya di pertambangan aku Sebelumnya. belum pindah ke sini. Oh. Sekarang kerja di mana? Sekarang di pabrik di Batam. Oh di Batam. Jauh juga. Mau cari kerja di Jakarta lagi, balik balik. Kalian lanjutin kuliah di sana. Nggak jadi di Singapura. Mana ya? Biaya hidupnya terlalu tinggi. Tinggi Kan ya. yang murah ya. Mahal ya. Kos-kosan aja itu kayak senawa mahasiswa gitu 10,8 juta per bulan. 10 lebih. Lumayan sih. Iya. Nah, Kali makan di sana paling 100.000 lah. emang iya. Tapi orang Indonesia banyak yang pindah ke sana. Iya. Mungkin maunya Kenapa banyak-banyak. balik ke sini lagi? Iya, itulah. Tapi waktu itu kan ada kalau nggak salah ini sih terima jadi rubah warga negara kayaknya. Jadi orang berbondong-bondong pindah warga negara Singapura. Iya, Singapura. Karena hidupnya lebih ini katanya.
Emangnya sih kalau masalah kerja emang bagusan di luar kayaknya. Gak tahu sih. Tapi temanku yang asli Singapura itu bilang kalau UMR sana itu kan rata-rata kan 30-an ya. Untuk Bener. 30 itu kurang katanya untuk hidup hidup normal ya, normal orang di Singapura itu. Buat bayar kos-kosan, buat makan, kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau kerja misal kayak TKW gitu kan, Mm-mm. mereka udah dapet misal kayak perawat lansia gitu kan, mereka kan tinggal ikut majikan, makan ikut majikan. 30 juta artinya kan utuh gitu. Iya sih. Gede juga ya Singapura ya. Hampir setara sama Australia dong. Ya kurang lebih. Australia juga mahalnya di sana. Kakakku kemarin di Perth itu bilang yang mahal itu kos-kosan. Kos-kosan di sana itu hampir pokoknya belasan juta lah per minggu, per 2 minggu dia bayar kos-kosan. Gila. Mau enggak. Minggu lagi 12 juta. Pokoknya per bulan itu dia hampir 20 sampai 40 juta tergantung tinggalnya di mana. Di Perth dia itu kakakku kemarin. Hmm. Soalnya Kalau kata apartemen lebih mahal lagi gitu. soalnya kata teman aku di Australia mahal hidupnya. Bisa Iya, habis 1 eman. ya itu pendapatannya, ya pendapatannya lumayan tapi biaya hidupnya juga tinggi. Tapi ya tergantung balik orangnya sih. Iya. Kalau mengikuti gaya hidup, misal kayak aku kemarin ke Tokyo gitu, sebenarnya kalau pengen hidup ngirit pun bisa. Cuman karena lifestyle-nya udah beda, ya karena orang sana itu pulang kerja jalan-jalan gitu di kawasan kalau yang dekat-dekat Harajuku ya, pada nyempetin gitu belanja. Kalau ke sana nggak mungkin nggak belanja, minimal pasti beli kopi, beli cake gitu. Pas. Tapi Tokyo rame ya kayak. Nggak pernah sepi ya. 24 jam nggak sih dia? Ya kurang lebih. Tapi kakak ngeliat kelakuan aneh orang Jepang nggak? Hmm, Oh iya. setelah lewat jam 1 malam gitu pada geletak di pinggir jalan gitu. Oh iya katanya aku lihat Ada kekenangan Jepang ada suka di satu teriak-teriak. kawasan gitu. Suka ini. Karena saking stresnya mereka. Iya. Aku yang belum lihat itu ini. Aku pengen banget lihat bus sekolah yang gambarnya Doraemon, bus-bus lucu itu loh. Yang jemputin anak sekolah. Aku nggak dapet deh waktu itu. Ternyata ini, aku pas naik kereta ke Gunung Fuji itu dikasih tahu, naik pulang dari Gunung Fuji itu dikasih tahu sama orang sana. Kalau mau lihat itu harus di desa gitu. Katanya mobilnya itu jemputnya di desa. Kalau anak-anak di kota biasanya diantar pakai sepeda Hmm, sama orang tuanya gitu. Jadi nggak ada bus jemputan kalau di kota. Gitu. Aku baru tahu. gitu ya. Dan di sana itu ya orang jalan memang cepat. Cepet banget orang jalan. Udah terbiasa. Satu cepet. Terus Indonesia. orang tidur di kereta itu normal banget. Oh iyalah, dia suka ketenangan. Beda dengan orang Indonesia. Dan kalau ada yang lebih tua cenderung ngalah, ya. Oh, Dia udah duduk, dia udah duduk gitu kan, tapi ada orang yang lebih tua gitu kan, atau ibu hamil dia ngalah biasanya. Mau berapa ngalah, lama kakak di sana? nggak nyampe 2 minggu kayaknya. 2 minggu di Tokyo. Karena visaku maksimal itu karena pakai free visa. Tapi itu pakai interview dulu nggak sih kak? Enggak, Kalau belum gratis, nggak. gratis. Nggak perlu, aku daftarnya online, udah bisa free visa 14 hari. Oh, 15 deh total, 15 hari.
Aku kira pakai interview dulu. Kalau ke Amerika kan pakai interview. Ya, ya sih. Terus mereka mau keliling kemana lagi nih? Mana ya? Aku pengen Indonesia dulu sih sebenarnya, cuman tiketnya mahal banget deh. Aku mau balik ke Jakarta aja. Mikir-mikir tiketnya mahal banget dari Batam. Mahal ya tiket dari Batam. Emang berapa tiketnya? Nah, apa ya? 1 juta kayaknya. Oh iya, lumayan lah. Ya, kalau PP kan 20 juta. Kalau sering-sering nggak bisa ya. Iya sih, bener. Ke Singapura 700. 710 sekarang. Lebih murah. Tapi Singapura itu, Batam itu langsung masuk aja kan ya? Dia bebas apa dah? Pakai ini aja paspor. Pakai paspor aja kan? Paspor sama ngisi datang pertama ke Singapura. Kenapa kakak nggak main aja ke sana? Hah? Bolak-balik aja main ke sana. Katanya Iya, gratis kan sih? karena ini tempat kerjaku kan nyambung Singapura. Nyambung apa? Kantornya di Singapura jadi bolak-balik juga. Oh, kantornya di Singapura. Kadang kalau disuruh ke sana ya ke sana. Kakak bagian apa sih? Hmm? Bagian apa sih? Apa ya? Engineer gitulah. Kamu nggak tahu bang. Engineer tuh ngapain sih? Kalau di Ngurusin mall mesin. berarti kayak perawatan gitulah, perawatan gedung, perawatan gitu. Lift gitu. Ya, kayak Oh itu. kurang lebihnya. Cuman beda skop pekerjaannya beda karena di sini aku bikinnya pipa minyak bumi. Berarti beda ya teknik elektro ya? Kakak Teknik teknik apa sih? mesin maksudnya. Kakak nih kuliahnya jurusan apa waktu itu? Mesin. Oh, mesin. Hmm. Bukan teknik elektro berarti ya? Hmm, enggak, cuman ada mata kuliahnya sedikit lah. Ih, Jadi pasti karena teknik mesin harus kurang lebihnya tahu sedikit-sedikit lah tentang elektro. wah, pasti pintar matematika. Iya kan? Ada waktunya, ada waktunya. Aduh, saya mah matematika. Aku dulu disuruh ini kan bimbingan olimpiade gitu kabur terus dia. Anak-anak pada main-main gitu kan, aku disuruh bimbingan. Kadang itu sok kabur gitu. Males. Kabur males. Iya. Kan pinter kakak. Iya kan? Kalau dulu itu apa ya? Waktu SMP SMA ya. Jadi anak pinter itu enak karena gampang banget dideketin cewek kan. Mau yang cantik, mau yang cantik kan gampang gitu. Iya. Iya, karena itu disuruh ngerjain PR-nya kan. Nggak tahu ya kalau di kota, kan ada tinggalnya di kota kan. Mungkin beda. Ya, aku enggak deh. Nggak pernah lihat sih, nggak tahu juga. Kan kamu tinggal di kota, nggak tahu juga ya. Nggak tahu deh kalau Enggak. kalau zamanmu mungkin udah beda. Nggak tahu aku di rumah terus tuh. SMA itu 2012 sampai 2015 ya. Kakak SMA dari 2012. 2015 lulus. Kalau dulu tuh ya gitu dideketin anak-anak cewek karena disuruh ngerjain PR. Gitu. Jadi mereka kalau nggak disuruh ngerjain ya nyontek mereka biasanya. Kamu udah ngerjain ini belum? Gitu. Iya, main gitu. Kadang kadang dibeliin jajan gitu kadang. Ya begitulah.
Cuman kuliah itu udah nggak nggak ada cewek nih. Satu kelas itu ceweknya cuma satu. Kebetulan anaknya pendiam juga. Iya, ya udah. Biasanya kalau jurusan-jurusan teknik kan begitu, ceweknya lebih Ceweknya dikit. satu. Udah gitu biasanya diratuin Yang kan. kelas sebelah itu malah nggak ada. Biasanya diratuin kan yang kayak gitu-gitu. Sama teman kampus kalau di dalam kelasnya cewek sendiri. Hmm. Dan kebetulan waktu itu anaknya pendiam gitu, jadi nggak banyak interaksi. Ya, sama kayak saya. Bisa. Aku masih bertanya-tanya, Nah, kok bisa pendiam? Padahal di mall ketemu banyak orang. aku aja nggak bisa jalan sendiri tau. Harus sama temen. Oh. Kenapa? Takut digodain ini, buaya Iya, lepas. takut digodain. Nggak tahu aja, kayak nggak bisa sendiri, jadi harus temenin gitu. Aku juga nggak tahu. Ada terkadang waktu buat jalan sendiri ada, tapi kalau lagi nggak pengen tuh harus Kalau ditemenin. jalan sendiri itu gimana? Kenapa? Misal kayak aku gitu kan, di Tokyo muter-muter jalan sendiri gitu. Atau di Jakarta Selatan gitu misal kalau masih tinggal di sana kan. Kan dulu aku sempat tinggal di Mm-mm. daerah Pasar Minggu di Pejaten. Mm. Kalau jalan ya sendiri, misal kakakku masih kerja gitu kan, Iya. main-main sendiri gitu keliling. Bisa sih. Cuma kadang-kadang kok pas lagi nggak pengen. Atau duduk aja ngelamun gitu, ngeliatin sendal Enggak. atau ngeliatin Kalian tiang. ngeliatin orang-orang. Oh, aku nggak bisa yang ngeliatin orang-orang gitu. Ya aku bisa aja sih kalau ngeliatin orang. Nggak pernah bisa aku ngeliatin orang gitu. Tapi bukan natap banget sih, enggak. Kayak sekilas-sekilas. Terus kayak ujung-ujungnya pasti liatnya ke ini, ke awan. Ya kayak gitu. Yes. Ke awan kalau ngeliat atap-atap gedung kayak gitu. Tapi emang ada awan di Depok? Ada lah, Masih kan ada? panas. Kan Masih ada? panas. Oh, kirain ini apa polusi. Di rumahku itu aja udah jarang banget bisa lihat awan. Di rumahku yang di sana, di rumah orang tua. Iya. Dulu waktu aku kecil langitnya biru banget. Kalau mau lihat gunung itu bagus banget mas. Rumah kakak di mana? Depok. Di Pati, Pati ya? Jawa Tengah. Oh, Semarang. Tahu Semarang? tahu Semarang. Udah pernah ke sana? Belum. Aku baru nyampe Jogja doang. Oh. Aku juga study Saya tour. ngapain? Study tour. Masa gitu. Kirain kabur. Biasanya anak-anak Jakarta itu kabur gitu, tiba-tiba nyampe mana. Nggak bisa, aku nggak bisa. Aku harus minta izin dulu sama orang tua. Oh, anak baik. Nggak bisa pergi sendiri-sendiri. Kamu anak nomor berapa sih kan lupa. Apa? Kamu anak nomor berapa? Hah? Anak nomor berapa? Kalau nggak denger aku. Anak keberapa? Oh, anak keberapa? Anak ketiga. 3 bersaudara. Terakhir. Iya. Anak terakhir. Dan cewek sendiri. Cewek sendiri. Iya, cewek satu-satunya. Bukan cewek sendiri, cewek satu-satunya. Kakak jauh dua-duanya. Enggak, di sini. Semuanya di sini, tidak ada yang merantau. Ya kan masih bisa kumpul-kumpul. Iya. Kumpul mulu setiap weekend. Orang Depok kayaknya memang kecenderungannya suka kumpul-kumpul gitu ya tiap weekend gitu. Soalnya kakak sepupuku itu yang kemarin aku di Jaksel kan istrinya kan ini dulu kan sempat tinggal di Depok kan karena bude-budenya kan di Depok gitu kan. Karena di Depok dulu. Jadi tiap weekend itu nyempetin aja ke sana. Oh iya. Iya, Ya, kumpul-kumpul. tergantung orangnya aja deh. Nggak tahu deh. Gak semua orang begitu, kayak tergantung orangnya saja. Iya, iya. Terus nanti kalau harus keluar dari bumi Depok
Misal harus keluar dari bumi Depok gitu. Orang tua gimana? Ya boleh aja kalau alasannya jelas. Kalau alasannya jelas. Tapi jarang dibolehin sih aku pergi. Dulu aja pergi ke Banten aja nggak dibolehin. Orang tua aku tuh. Kalau ada event-event di dekat-dekat di situ aja ya, Jakarta paling, Jakarta Depok gitu. Iya, itu pun juga ditemenin sama ibu aku. Jaga. Gue sendiri pokoknya takut. Yang takut mama apa kamu? Dua-duanya sih sama. Sama dua-duanya takutan. Mama aku overprotective. Aku pun juga takut. Jadi lebih baik nurut aja. Aku kemarin habis hujan-hujan sakit tuh. Kena hujan nggak? Hujan-hujan ya. Nyobain lah sekali-sekali hujan-hujan gitu. Kayaknya udah bukan masanya lagi nggak sih? Iya. Main hujan. Udah lama banget gak hujan-hujan gitu kan. Tapi sekarang emang lagi musim sakit sih. Malah meriang. Aku juga nih lagi batuk sama flu. Musim penyakit sekarang. Tapi kalau kerja diantar mama juga? Enggak. Enggak. Naik KRL atau gojek? Bawa motor. Bisa bawa motor. Bisa. Baru-baru ini sih. Dulu sering diantar jemput sama ayah. Baru-baru ini. Terpaksa naik motor karena jauh 1 jam. Iya 1 jam, kasihan ayah saya pulang bolak-balik. Mendingan bawa motor sendiri. Banget. Kalau kerja naik apa? Sebenarnya aku dapat kendaraan juga, kendaraan dari kantor, cuman nggak kepake karena kemarin itu aku mikirnya macet gitu kan. Wah macet banget gitu kan, males aku bawa mobil. Ternyata kota Batam itu tidak seindah yang kubayangkan awalnya gitu kan. Di sini macet parah. Iya setiap kota kan pasti ada Lagi ininya lah. aku baru baca di sini itu ternyata kota terpadat ketiga di Indonesia. Ya ampun, aku baru tahu. Kukira kan ke daerahnya kan kepulauan gitu kan. Meskipun kayak negara sendiri kan ternyata wah macet parah di sini. Hampir beberapa titik itu pasti macet. Tiap pagi, tiap sore. Iyalah, jam-jam orang kerja Ya, jam orang kerja, pulang kerja, berangkat kerja. masih macet. Di sini juga begitu. Kehidupan Depok. Tapi kamu apa? Punya cita-cita gak pengen kemana gitu? Misal tinggal kah? Atau kadang kan orang yang pengen tinggal di Bali gitu kan. Ada yang Maksudnya traveling ya? enggak, maksudnya tinggal gitu. Punya keinginan mungkin tinggal menetap gitu. Menetap. Di Indonesia aja udah enak lah. Yang penting Indonesia ada. Indonesia bisa ngerasain puasa, lebaran, jam puasanya Jawa kita mendengar gampang ya. puasanya nggak lama. Kalau di Amerika lama banget buka puasanya. Iya. Iyalah, Kan aku pengen cobain gitu ke Swedia gitu kan yang puasa sampai 19 jam gitu kan, kadang nggak ada matahari kayak Udah Norwegia. nyaman di Indonesia. Karena lebarannya enak di sini. Kalau di sana kan nggak ada suasana, paling salju doang. Cuman kadang pengen lihat juga ya,
Aurora itu kayak gimana sih itu. Wah, Aurora iya aku juga pengen lihat tuh dulu tuh di sekolah. Lucu banget ya. Aurora. Karena namanya sama kayak aku. Emang nama lengkapnya dari siapa sih? Aku belum tahu deh. Itu sampai katanya akun aku. Hah? Oh. Oh, ada auroranya. Aurora dan Maura mirip dong. Aura, oh ya Aura. Aku juga pengen sih lihat Aurora dari dulu waktu SMA. Waktu dikasih penjelasan itu tuh sama guru. Terus lihat gambarnya bagus banget. Tapi kalau pengen tetap kayaknya enak di Swiss kali ya. Isi. Mm-mm, Ya. tenang, Kelas pemandangannya bagus. Cuman kalau pas musim dingin nggak tahu ya. Yang penting Kalau tenang pas kotanya. pas musim kayak gini, oke lah gitu. Musim gugur, musim semi gitu. Gletsernya kelihatan apa gunungnya, Swiss bagus. abangannya hijau gitu. Oh iya, Cuman banyak kalau pas musim dingin nggak tahu ya. Masih Ini pengen kan ke sana. di rumah aja. Kita keluar pas musim panas, musim semi. Katanya susah banget loh di Eropa itu kalau musim dingin. Dan kalau teman-temanku itu pada cerita itu sebel mereka kalau pagi musim dingin itu kaca mobil kadang kan Oh harus iya, heeh. dari kayak garuk gini crack gitu. Temanku itu pernah nunjukin ini cara buka kaca mobil kan. Karena dia lagi telepon aku, kaca mobilnya diketok gini pecah. Aku jadi nggak enak. Oh iya sih. Kacanya pecah tiba-tiba. Kalau bagi kita mah yang jarang juga ngeliatnya enak-enak aja. Tapi kalau bagi orang yang tinggal sana mah udah muak. Iya. Kadang ya mereka pamerin gitu keluar bawa air tiba-tiba disiram gini udah jadi es. Emang iya sih. Ya aku pernah itu waktu masih mahasiswa deh di Dieng waktu itu. Jadi satu areanya itu waktu itu lagi minus 2 sampai -7 lah katanya. Jadi paginya itu turun embun salju gitu. Tapi embun es sih, bukan embun salju, embun es di daun-daun gitu. Hmm, Jadi aku pesen di sana itu ada namanya mie ongklok gitu, makanan khas sana. Itu kayak mie Indomie kamu kasih telur gitu lah. Tapi di sana nyebutnya mie ongklok. Ya, jangan ketawa ini beneran. enggak biar kelihatan Aku pesen itu mahal kan ya. Biar kata mahal tapi aslinya Indomie gitu. ya Indomie sama telur dikasih kecap sama saus gitu. Biar lebih elit aja namanya. Nggak tahu, tapi itu makanan khas sana. Oh, Namanya karena mie, ke sana. namanya mie ongklok. Coba kamu cari nanti mie ongklok. Ini aku browsingin lah. Jadi aku pesen itu mie ongklok itu 2 jam. Karena airnya nggak bisa mendidih. Aku pesen itu apa? Kakak aku kan pesen kopi karena karena agak ngantuk kan nggak pengen minum kopi kan gitu. Aku sampai penginapan mau tidur aja gitu biar nggak disuruh ini kan. Sampai penginapan itu biar aku tidur gitu. Tiba-tiba pesan kopi sama minum itu kok nggak datang gitu kan. 1,5 jam itu baru diantar. Ih, Udah kedinginan kan dari jalan itu kok aku bisa lama banget gitu? Heeh. Kakak aku itu kan baru wisuda, jadi aku berangkat dari Solo. Hmm. 3 bawa 2 motor waktu itu. Suruh bawa mobil aja dingin loh. Nggak mau. Akhirnya karena ini ada beberapa kawasan yang nggak bisa dilalui mobil gitu kan. Akhirnya bawa motor trail 2 gitu. Ya udah gitu. Akhirnya jalan terus sampai sana itu jam 2 malam. Jam 2 malam itu. Karena awalnya mau berangkat sore. Kakakku nggak tidur 2 hari karena mau wisuda gitu kan katanya. Ya udah tidur dulu. Sampai sore malam baru berangkat.
perjalanan 6 jam dari Solo waktu itu. Ini kayak gini minyak. Kami makannya pakai sate biasanya. Nggak kelihatan lagi. Kayak mie model mie tek-tek ya. Ya, model mie gitulah. Makannya pakai sate ayam biasanya. Pakai sate ayam. Sate ayam terus tambah lagi telur gitu. Kenyang apa? Iya, kayak mie sama telur gitulah. Kadang kalau ada sayurnya. Terus dikasih bumbu apa gitu ya, lupa aku. Kayak kari tapi bukan kari sih. Nggak tahu sih. Kadang itu dikasih ini juga apa kayak lontong gitu. Dan makanan kalau ke sana itu, misal kita mampir ke rumahnya warga di sana gitu kan. Di sana itu kayak apa ya? Orang sana itu kayak wajib menjamu tamu gitu. Jadi datang itu harus makan. Dan makannya itu dibikinin mie. Jadi makan tiap hari mie. Aku sampai bingung. Ya Itu nggak ampun. usus buntu. Jadi tiap ke tempat pindah rumah orang itu pasti dimasakin mie. Wah ya ampun, hari-hari makan mie ya. Dan mie Hmm. Sinyal kakak ngelek ya? Iya, terputus koneksinya. masih nyambung gak? Udah nyambung. Soalnya masih Kakak pakai wifi apa pakai kuota? apa ya? Aku belum masangin ini sih. Jadi aku dari pertama beli handphone itu nggak pernah tak pasangin ini. Nggak pernah tak pasangin karena nggak aku pakai juga gitu kan. Jadi aku beli Orang kalau nelpon gimana? pakai wifi doang. Jadi nggak pernah tak beliin sampai sekarang. Putus-putus. Ya putus-putus ya. Masih Beli putus ya. handphone kenapa? Aku beli handphone itu nggak pernah tak pasangin dari pertama beli. Karena aku kerja pakai handphone Gimana? ini. Aku kerja pakai handphone ini. Oh, Jadi terus yang satunya lagi? Buat apa? dulu itu karena pas ditambang itu teman-teman pada beli semua. Terus tiap hari itu Ah, pakai ini fitur airdrop terus karena ngirim file kan. Jadi akhirnya aku mau nggak mau harus ikut. Ya udah terpaksa iya. mau nggak mau. Begitulah. Harus 3 hari level. Ya, lama banget Kak Nailong kalau 3 hari. Hah? Enggak tadi. Yang tadi dia mau gabung live tadi. Kenapa? Dia ke Bennett? Enggak, kata dia harus 3 hari live baru bisa gabung. Oh, kok Berarti dia bisa? belum bisa gabung. Kok bisa ya? Biasanya baru ditambahin udah bisa kok. Nggak tahu, ini dia komen tadi begitu. Nggak tahu deh. Ya Kak, gitu. apa ini? Wajahmu lupa namamu. Ayo tebak nama aku siapa? Padahal di bio-nya udah ada namanya. Iya Ya coba. gitu. Terus itu tadi datang kan 1,5 jam kan. Hmm. Dipegang ibunya itu kelihatan banget asapnya gitu kan karena kita lagi di luar kan ada lampu lampu kayak lampu jalan gitu kan kelihatan kan dia asapnya kebul-kebul gitu kan Iya.
kita niup gini sih keluar asap sih memang. Karena dingin kan. Cuman dipegang gini itu gelas itu kebul-kebul gitu lah, ada asapnya. Mm-mm. Ternyata pas diminum itu anget aja enggak, kayak air dingin. Kok aneh Iya. gitu. Jadi ternyata aku baru memahami itu. Dulu kan ada kuliah fisika. Kalau pelajaran fisika kan semakin tinggi itu kan suhu didihnya kan semakin rendah. Suhu air mendidih kan semakin rendah kan. Ah, Aku baru memahaminya di situ. Aku baru mengerti ternyata kalau di gunung titik didih air itu sekitar 60, nggak 100 lagi. ih, Dan itu udah ini kayak asap gitulah. Udah banyak banget itu kan. Kakakku itu ditiup-tiup gini karena aku godain kan. Kenapa kak kok ditiup-tiup panas gak gitu? Cobain minum gitu. Dia kaget ini nggak panas. karena nggak panas sama sekali. Jadi secepat itu ya. Iya. Iya ini aku Miar kan ya Bi. Miar. Oh berarti teman-teman akrab manggilnya Mier. Enggak. Terus Nama aku Maura. Cuman ada aja manggil Miar. lebih akrab, lebih suka dipanggil Mier atau Maura? Maura lah nama asli aku. Cuma nama panggung dulu. Ya Allah iya cantik kali loh. Tapi live gini dimarahin Abah gak? Kenapa? Live gini dia marahin Abah gak? Enggak, kan di rumah. Selama di rumah. Kayaknya kan. Aman. Coba kalau di luar lain lagi ceritanya di telepon mulu. Cuman nggak apa-apa ya live di rumah gitu. Live lagi live di rumah. Nggak apa-apa kalau di rumah. Asal jangan di luar. Kalau mau di rumah teman, tapi temennya temen yang udah kenal banget. Kayak kemarin temen aku itu tuh. Tapi pernah nginep di tempat temennya? Pernah minggu kemarinnya lagi. Boleh. Boleh, itu pun juga ini alasannya udah kemalaman. Kalau nggak bakal libur. Nggak dijemput, biasanya kemalaman dijemput. Enggak, aku bilang nggak usah. Ngapain? Soalnya kan udah deket sih aku sama dia. Temenan sama dia udah lama banget. Jadi orang tua aku udah tahu dia dan udah kenal dia gitu. Menorok. Iya, teman dari Orok itu. Besti banget lah sama dia. Pasti banget. Biasa. Padahal dulu nggak mau temenan sama dia. Orangnya marah-marah mulu. Tapi tiba-tiba jadi dekat. Gak tahu juga kenapa. Oh, gara-gara ini sekelas dulu sama dia. Oh, Itu pun juga aku nggak mau duduk sama dia. Karena aku bilang dia orangnya marah-marah mulu. Nah, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang mau duduk sama aku, ya udah sama dia kan. Karena kenapa nggak ada yang mau? maksudnya ada, cuman kan orang kan yang kayak yang udah geng-gengan lah gitu. Karena kan begitu partnernya. Temennya pasti begitu, nyari yang temenan sepergengan dia gitu. Kirain biasanya anak-anak cowok kan pada rebutan gitu kan kalau ada yang cantik. Aku dulu kelas 2 duduk sama cowok tuh. Biasanya kan pada rebutan gitu. Nah, ada cowok maunya di paling belakang Oh iya. buat tiduran. Oh, Aku juga enggak, aku udah pernah nyobain duduk di depan, duduk di tengah, duduk di belakang, udah pernah nyobain lah semuanya. aku awalnya dulu itu Tapi paling enak sama paling belakang ya karena bisa tidur sih. duduknya paling depan terus karena disuruh ngerjain tugas, yang lain tidur kan aku disuruh duduk paling belakang. Kamu udah ngerti kan? Ya udah kamu di belakang aja gitu. Sampai Bisa guru. iya, nanti kalau yang lain nggak bisa jawab, baru aku disuruh jawab. Nih kamu
kerjain. Jadi gurunya gak mau ngerjain, aku disuruh ngerjain. Kamu jelasin ke teman-teman pakai cara kamu gimana biar mereka paham. Ya udah, dikerjain cuma buat ngerjain soal. Tapi itu tadi, kalau aku nggak ngerjain soal, ngerjain PR akhirnya nggak apa-apa. Jadi selama aku SMA kelas berapa ya dulu, aku nggak pernah ngerjain PR. Karena itu tadi, kalau aku ngerjain PR teman-temanku nyontoh kan nanti, jiplak gitu. Terus dimarahin sama gurunya. PR mut-mutan. Iya, terus dimarahin sama gurunya. Nggak boleh. Ya kamu nggak usah ngerjain PR. Terus aku kalau nggak ngerjain kalau nggak ngerjain PR, kalau pas lupa tuh ada PR tuh pagi-pagi udah datang tuh minta sama temen. Sama dia tuh teman aku yang itu tuh nyonteknya sama dia terus karena dia pinter. Iya kayak gitu. Akhirnya, udah kamu nggak usah ngerjain PR. Awalnya itu disuruh ini 1 minggu aja nggak usah ngerjain PR gitu. Tapi ya yang penting disuruh maju bisa gitu. Syaratnya itu aja. Sampai keterusan jadinya nggak mau ngerjain PR. sampai sampai lulus nggak ngerjain PR. Yang penting ujian sama disuruh ini bisa. Iya sih bener. Aku juga ngerjain PR. Baterai aku mau habis lah, tinggal 5%. Nggak bobo deh. Udah jam 1 juga. Iya, tapi aku mau makan. Iya betul Kak User. Jam 1 baru makan. Biasanya cewek anti banget makan malam. Udah makan, cuman aku pengen makan malam. Makan malam, pengen makan tengah malam. Pengen makan mie. Anak cewek anti banget. Di atas jam 9 malam. Aku makan tengah malam mulu tau. Kalau Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Makan malam pokoknya. Kayaknya lapar aja bawaannya. Bikin sendiri atau dimasakin mama? Udah tinggal 5%. Kenapa? Bikin sendiri atau dimasakin mama? Kenapa? Bikin sendiri atau dimasakin mama? Bikin mie. Bikin mie mau dimasakin, bikin sendiri lah. Kirain mama bikinin mie. Gak mungkin lah. Enggak lah. Mir, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Kak User. Kak User apa kabar? Kayaknya aku harus end live ya. Bateraiku tinggal 4%. Terima kasih ya Kak Ongki. Sehat terus ya Kak Ongki. Bye bye Kak Ongki. Ini caranya gimana nih keluarinnya? Duh pusing kepalaku. Nggak ngerti mentik. Sebenarnya itu bisa kalau nggak pakai yang host itu kalau mau lanjut live. Oh. Kalau mau langsung Guys, mati. aku pamit dulu ya. Oh, oke. Salam juga dari Depok Kak User. Terima kasih Kak User ya. Kamu baru datang, aku mau end live lagi. Guys, terima kasih semuanya yang udah nonton live aku. Minggu depannya kita lanjut lagi. Besok nggak tahu sih. Kayaknya besok aku nggak sempet. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan rezeki kalian makin banyak mengalir. Terima kasih semuanya. Sehat terus orang sehat. Bye-bye Kak Ongki. Kanits baru bergabung, aku mau end live. Terima kasih Kanits ya. Tidur kerja besok kerja tidur. Aku ada yang mau lahiran, makanya nggak tidur. Oh, emang boleh live lahiran? Hah? Boleh. Apanya? Live lahiran boleh emang? Gak boleh. Ya nggak boleh, tapi kan belum. Nanti juga aku tinggal live-nya. Emang bukan berapa udah? 5 berarti masih 5. Kebetulan biasanya berapa jam non? Tergantung sakitnya.
kayak habis bisa jam 8 pembukaan 3. Terus baru recall lagi tadi, baru pembukaan 5. Kok live-nya malam-malam sih? Orang pada tidur. Ya aku tadi tahu aja ini kayaknya Alin nggak tidur nih, jadi aku malam-malam. Gak, canda doang. Mana calon tasbihnya kok nggak dipakai? Makanya Calon tasbihnya panas santai aja panas. dikasih calon mutiara tasbih. Itu dikasih teman aku. Iya. Ceritanya punya aku tuh putus, terus aku bilang gini kan, Beb, tasbih aku putus, aku bilang kayak gitu. Terus dibeliin. Padahal aku juga bisa beli sendiri. Terus kata dia, ya udah nggak usah, aku aja yang beliin. Ya udah, Romantis banget. panas dah, lucu. Kata Temel kayak gitu, kayak aku tadi pagi, tadi apa kemarin ya? Nanyain abang katanya gitu. Kamu udah gak pernah live lagi ya sama Bang Oki? Enggak, ada aku tuh kayak gitu. Dan kenapa teh? Nggak apa-apa. Ini Terus dia bilang sibuk, dia sibuk kerja. kerja pulang kerja itu udah bad mood banget. Sibuk kerja. Dia juga paling kalau nge-live malam terus tahu. Aku lihat, aku bilang kayak gitu. Dia lagi bad mood banget man. Lagi tidak ingin menyapa siapapun. Takutnya ini apa? Tiba-tiba bikin orang apa ya? Hai. Kayak gimana ya? Mungkin merasa gak enak gitu lah. Kita cuek, dikira apa gitu. Mel nanyain Bang Oki, terus aku bilangin dia sih itu doang, dia nanyain kayak gitu doang. Terus emang gak pernah chatan katanya? Gak pernah. Enggak, aku enggak ngechat siapapun. Nah, udah pulang kerja belum tidur. Sampai telat makan terus aku. Beberapa malam itu nggak makan aku. Jadi sehari makan cuma sekali. Ya, kenapa? Karena sibuk kerja. Nggak tahu juga. Ya kerja normal sih cuman nggak tahu minggu kemarin itu. Nanti banyak kambuh. Lambungnya naik. Tidak punya mah. Semoga tidak ada mah. Ya. Hmm. Tapi kalau kebiasaan orang makan gak makan pasti punya. Itu dulu aku pakai buat alasan. Aku pernah satu kali bolos waktu kuliah itu pertama kali. Bilang perutku sakit. Terus kan sakit perut doang. Iya, ditulis gejala apa yang mah awal itu, jiwa apa itu, Oh, parah banget. ditulis kayak gitu sama itu bayar mahal lagi waktu itu, beli surat dokter buat ini biar nggak kena SP, bayar mahal aku dulu waktu itu. Berapa? Biasanya kalau beli surat kayak gitu paling 100.000 sih. Ya segituan lah waktu itu, kan masih baru masuk mahasiswa kan, tahun berapa ya, 2015 kayaknya. Jadi aku itu udah bangun sebenarnya jam 5. Terus Ketiduran sama udah siap-siap karena kan aku kan tinggalnya di kampus sebelah padahal kampusku itu di kawasan yang beda gitu. Jadi perjalanan itu paling cepat 20 menit. Nah, aku tuh jam 5 ketiduran karena nungguin mau berangkat kan, karena kakak-kakakku juga baru mau tidur. Aku tiduran lah. Si kakakku nggak bangunin, sengaja nggak dibangunin biar katanya biar kebal gitu. parah banget.
Iya, nggak dibangun ini aja. Terus jam 6 kurang 10 kalau nggak kurang 15 itu aku baru bangun. Sedangkan masuknya ospek itu lim- jam 6 pas. Jadi kurang 10 menit. Aku mau berangkat, nggak nyampe kayaknya. Udah gitu. Karena pun kalau telat waktu itu kena hukuman. Nah, yang dihukum itu satu satu peletonnya, Oh, satu kawanan kalau kita telat gitu. iya, iya. Satu kelompok. Oke. Kalau kita telat. Jadi kasihan teman-teman, ya udahlah nggak masuk aja. Dulu itu dibilangin kalau sekali nggak masuk itu harus ngulangin tahun depan gitu kan. Tapi ya Udah lama bohong. karena kan nggak wajib juga sebenarnya ospek. Kamu ada ospek juga nggak? Adalah. Suruh ngapain yo? Disuruh bawa-bawa. Tapi aku nggak nggak masuk. Nggak masuk 2 hari karena DBD. Pernah dikerjain sampai nangis ya? Enggak. Alhamdulillahnya nggak Oh, pernah. berarti sekarang udah kebal dong, udah pernah DBD. Enggak gejala doang, gejala DBD. Oh. Terus sama aku kan pas mau kuliah itu kan ini kan dari Jakarta juga, terus COVID juga. Oh, jadi anak-anak COVID juga pandemi. Anak-anak pandemi. Ya, ya. nggak apa-apa. Hmm. Wisudanya wisuda pandemi juga ya? Sudah pandemi. Oh, online. Iya, Pakai toga? Toga online? online. Terus sekarang diajakin yang offline bulan ini, tapi akhir. Lah kataku nggak mau ah. Buat momen, no. Buat bikin, bukan bikin ini, buat bikin TikTok. Nggak mau, cuma buat TikTok, nanti masih mau kuliah lagi. Iya, mudik ke Lampung buat bikin TikTok konten. Yang aku terus mau mau pulang, cuma mau wisuda, terus cuma mau buat TikTok doang. Astagfirullah, nggak nih. Mending aku pulang ketemu bapak aku daripada buat Aku pertama kalinya ini aku nungguin cewek lahiran kakak sepupuku waktu itu. nggak ada. Bukan istrinya kakakku, kakak ipar. Belum tidur, aku belum tidur, ada yang mau lahiran. Iya. Ini cepetan ya, cepet keluar biar aku bisa tidur. Iya. Jadi kakak iparku itu, kan aku waktu itu lagi di Jakarta kan. Jadi ditelepon ya bulan-bulan Oktober gitulah, ditelepon kan. Kamu nggak pulang gitu kan? Terus Aku paginya itu harus berangkat ke Jakarta lagi kan, dari lagi nyiapin itu. Kamu nggak pulang nih? Ya kamu udah 4 hari di rumah sakit nih, nggak keluar adek gitu. Orang tua aku udah kecapean gitu kan, udah 4 hari bolak-balik gitu kan. resiko Kakak nggak buka-buka, kakakku nggak mau sesar, maunya normal aja gitu. Terus sampai 4 hari, akhirnya hari itu aku pulang kan, sama papa disuruh bacain berapa surat, lupa gue. Ada 5 kalau nggak 6 gitu. Jadi tiap baca surat, ternyata aku baru paham juga waktu itu. Ada surat yang benar-benar nenangin, ada juga yang kayak levelnya berat gitu. Jadi dia rasanya kesakitan. Tapi ada memang surat yang nenangin juga.
Tapi tiba-tiba nah, Cuma bacainnya cepet keluar ya dek, kamu gak usah lama-lama, kasihan sama aku juga nggak habis tahu. itu buka buka cepet banget. Setelah selesai 6 surat itu berapa, lupa loh. 6 surat itu hampir 2 jam kayaknya aku baca. Yang baru pulang kan masih lapar aku, masih lapar mau makan nggak jadi, disuruh jagain kakakku kan kerja kan, karena dia kerja kan malam baru ini. Habis itu bukaannya cepet banget. Udah ini kak, yang daerah, coba aku iniin dulu ya. Itu paling berat itu. Kalau pengen pengen ini, kalau pas lahiran. Yes, guys. Gak apa-apa kalau main. Udah banyak ya. Tarik nafas ya. Tarik kepanasan. Iya, pelan-pelan tarik nafas ya. Ibu ada di atas. Ada. Nggak pulang lah ibu. Malam langsung aja pak. Langsung aja. Kari ya. Kari ya kak.
Sekarang kita lagi kalau lagi pengen buang air besar gitu gimana? Keluarin dulu lagi. Nggak apa-apa, orang nggak kelihatan. Enggak, maksudnya Nggak kelihatan kan tadi orangnya? Iya kelihatan sih orangnya, tapi nggak kelihatan kan? Oh, nggak ini. pernah dikasih obat gitu kah biar nggak jadi BAB atau gimana? Kenapa? Tetap tetap BAB atau ini kalau kayak gitu? Ya tergantung sama ibunya. Kalau BAB pasti BAB. Bentar. Oh, ini gimana? Tiba-tiba mati. Emang tadi kelihatan Tempat orangnya? Orangnya kan? Kelihatan orangnya kan? Nggak apa-apa sih kalau kayak gitu mah, tapi yang penting nggak kelihatan ininya aja. Ya empok mati tau Pon. Mati. kan obatnya atau Enggak, ini tuh kayak itu loh. Ada yang mengganjal. Mengganjal. ganjal, Mengganjal. baterainya diganjal. Nggak tahu ih. Nggak tahu. Ini. Ini apa? Nggak tahu. Jatuh dari sini tadi. Itu nggak itu. Dari sini. Ini tuh bro. Nggak itu nggak. Itu kan nggak. Nggak ada gini. Nggak ada. Ini tuh. Ini kan suami bikin di atas. Jadi nggak kayak itu. Bang Ogi nggak ngantuk. Iya. Sekarang tahu ini bukaan 1, bukaan 2 gitu gimana kan? Aku lupa ya udah. Jangan di sini nanti TikTok aku kena ban. Oh itu. Belum boleh ya? Aku baru tahu. Jangan di TikTok. Nanti aku dimarahin TikTok, aku kena pelanggaran. Aku baru tahu. Pernah kan teman aku juga tanya, terus aku pas Aku lupa ya. Udah lama banget. Aku terakhir nemenin orang lahiran itu ponakanku sekarang udah 5 tahun masalahnya. tuh kan udah besar. Iya ponakanku udah besar kan. Aku aja anaknya sebenarnya udah banyak. Anak aku aja ada yang udah umur berapa ya? 4,5 tahun kayaknya. Oh aku vaksin dia apa? Menjual itu sama kamu masih. Kayaknya kabelnya ya deh. Nggak tahu, ganjelannya kayak anak aku yang paling besar cuma 4,5 tahun. Masih sering ketemu kamu? Bukan anak kandung loh, anaknya orang, tapi yang Maksudnya masih sering ketemu? enggak, cuma lihat status aja sih, cuman dia nanyain Bu Bidan gimana kabarnya gitu. Tahu kamu? Hah? Mau tahu kamu? Kenapa? Mau tahu kamu? Emaknya. Masih di Lampung? Masih di Lampung atau dari Jakarta? Di Lampung. Berarti di Lampung sempat kerja juga? Kenapa?
Itu kerja juga. Kenapa? Di Lampung sempat kerja. Kerja. Bahkan waktu masih kuliah, aku udah kerja. Jadi pas 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 aku pas aku pas aku nyusun, aku udah kerja. Iya. Nah, itu gimana sih? Dan jauh. Nggak bisa hidup gitu. Emang ini kayaknya Pernah udah nungguin bukaan paling lama berapa? Berapa berapa lama? Pernah nungguin bukaan paling lama? Apa lagi? paling lama tuh nungguin anak pertama, terus bisa nyampe 2 hari. Iya, kakakku kemarin tuh anak pertama 4 hari, 4 hari. Habis seminggu, 5 hari. Sampai dokternya, ini kalau besok belum buka-buka, operasi aja bu. Sampai dibilang gitu. Alunan rumit. SC. Iya. Anak pertama berarti yang paling lama ya? Iya. Sama kalau dia jarak anaknya, misalnya dia udah punya anak nih, terus jarak Jauh. jauh kayak 12 tahun, itu kan dia kembali lagi ke semula. Iya. Tapi pernah nemuin ini kan? Kasus misal pelilit tali pusar gitu. Sering. Sering. Kalau kalau kelilit tali pusar mah hidup alhamdulillah ya. Kalau kelilit tali pusar tuh masih ini nggak terlalu tegang ya, menurut aku. Ini boleh di-spill gak sih? Itu alat apa? Ini buat dengerin detak jantungnya janin. 1:30, masih 4 lagi. Coba. Tapi ngantuk sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Resikonya gini lah. Apa resikonya? Resikonya kalau ada yang lahiran malam suka begadang. Terus besoknya kerja lagi lanjut. Aku nggak mau tidur, 1:30 loh. Hah? Setengah dua. Iya, aku juga tadi tuh ya Allah nggak ada. Aku tuh mau ngapain, jadi aku live aja lah Koy. HP aku sepi banget, aku mau kuburan. Jadi poin nggak bisa tidur juga, harus jagain. Dia nemenin aku. Oh. Si siapa? Mia apa Nita sih? Lupa aku. Yasmin. Oh Yasmin ya. Yasmin kemana? Tidur di atas dia mah. Oh. Kan dia mah ini beda. Dia mah analis laboratorium. Oh. Beda dengan aku. Jadi bidannya berapa orang? Yang kerja bidannya cuman aku Oh. sama yang punya klinik. Perawatnya? Nggak ada. Poin itu apa? Untuk yang bersih-bersih. Ini video callan sama calon suaminya. Oh. Ini banget.
Udah malam tidur. Kita mah tidurnya di kursi belain nggak tidur. Aku lagi masuk angin nih. Kenapa? Kemarin aku nyobain hujan-hujan. Oh, di sana hujan juga ya? Kemarin hujan aku terjang, cobain lah sekali-sekali hujan-hujan gitu. Abis itu masuk angin malah. Itu idenya siapa sih nyobain hujan-hujan? Pengen aja. Habis itu sakit malah masuk angin. Ya ampun. Ya, berobatlah. Masuk angin obatnya apa? Aku pengen pijat aja lah. Paling kayak gitu aja sih obatnya ya. Kalau batuk, pilek, demam, panas dingin, paling antibiotik. Itu antibiotik itu amoxicillin, paracetamol. Boleh disepil gak sih kayak gitu? DM Dexa. Batuknya Amproxol. Udah aku itu aja sih sebenarnya. Kalau batuk meriang mah orang meriang itu aja, sama vitamin. Aku biasanya itu minum ini doang, susu beruang itu, mau mandi udah. Nggak apa-apa sih. Gak pernah mau minum obat aku. Minimal minum vitamin lah. Mau. Tapi mulai panas dalam, mulai kering. Banyak yang minum air hangat sih. Ya ada orang juga yang nggak mau minum obat, tapi nggak mau minum obat tapi periksanya ke bidannya gimana lah. Ya, Bang Ogi nggak ada niatan mau tidur. Udah 7 gelang. Semangat nggak sih? Bang Ogi nggak ada niatan mau tidur. Nggak ada niatan mau tidur.
Kalau mau ngeles sama aku mah aku tinggal. Hmm. Bentar lagi ya. Ya lumayan lah ya. Soalnya bateraiku habis.